Romo minta tolong didoakan 7 hari berturut-turut soal penjualan rumah. Ternyata apa? Yang bersangkutan itu adalah seorang broker. Dan broker yang dikenal sebagai broker yang sangat makan uang. Ini roaming. Tuhan pasti tidak menghendaki seperti itu. Ada orang yang pengen didoakan, Romo, kami didoakan ya 3 hari berturut-turut supaya bisnis kami dapat berhasil. Pada waktu saya doakan 3 hari berturut-turut, kemudian saya ditanya, Romo tahu nggak yang didoakan tadi itu siapa? Yang didoakan itu adalah orang yang jualan lotre. Ini terjadi roaming ya. Kita perlu lebih memperhatikan dan mendengarkan Tuhan di dalam hidup kita, lebih dari sekedar kita mendengarkan apa yang kita inginkan atau kita kehendaki. Maka di dalam doa Bapa kami, bagian pertama blok Bapa kami itu lebih berbicara mengenai apa kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, dan bagian kedua itu adalah bagaimana saya dapat melaksanakan kehendak Tuhan dan apa yang saya perlukan. Itu mau menunjukkan pada kita bahwa hal pertama yang ada di dalam setiap doa kita dan keinginan kita adalah apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan setelah itu kita mohon sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki supaya kita mampu melaksanakan. Kalau seperti ini, kita tidak akan mengalami roaming. Dan semoga hidup kita semakin fokus pada Tuhan, fokus pada kehendaknya, paham akan kehendaknya, dan lebih menundukkan diri dan keinginan kita, serta dunia kita sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, senantiasa bersamamu. Saudara-saudari terkasih, hari ini tanggal 14 Februari, banyak orang merayakan Hari Raya Valentine, ya. Jadi termasuk Romo-Romo merayakan Valentine, ya. Dan beberapa waktu yang lalu rekan-rekan dari Married Encounter itu merayakan World Marriage Day. Nah, gereja apa yang dirayakan adalah peringatan wajib Santo Cyrillus dan Santo Methodius. Mereka berdua ini adalah kakak dan adik. Adiknya adalah Cyrillus, kakaknya adalah Methodius. Mereka berdua berasal dari daerah Yunani, dan kemudian mereka berdua masuk menjadi seorang rahib, menjadi seorang imam, dan akhirnya diutus ke daerah Slavia, daerah Bulgaria. Nah, apa yang dikerjakan oleh kedua orang suci ini, yaitu menersembahkan liturgi dan doa-doa di dalam bahasa Slavia, termasuk menciptakan huruf Slavia yang sampai sekarang ini ada. Itu adalah Santo Cyrillus dan Methodius. Mereka berdua dianggap oleh Paus Yohanes Paulus II itu sebagai santo pelindung untuk Eropa. Marilah kita siapkan hati kita, kita bawa semua intensi dan doa-doa kita dalam perayaan Ekaristi hari ini. Kita akui segala kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah itu Bapa yang Maha Baik, yang mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui Santo Cyrillus dan Methodius, Engkau menerangi bangsa-bangsa Slavia. Bantulah kami untuk memahami ajaran-Mu dan sempurnakanlah kami menjadi umat yang sehati di dalam iman. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi semakin besar, dan kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bersabdalah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, maupun burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpeliharalah keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguru di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Allah yang mulia mengguntur. Di dalam bait-Nya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Muliakanlah Tuhan. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidaklah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul potongan yang penuh roti itu kalian kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan kita hari ini akan kita ambil dari Injil. Temanya adalah soal roaming iman. Jadi roaming iman. Istilah roaming ini adalah istilah yang kita gunakan untuk telepon-teleponan. Jadi kalau kita itu di luar negeri memakai kartu dari Indonesia, kemudian kita itu terkena roaming ya. Tetapi kemudian istilah ini dijadikan istilah jaksel, istilah gaul yang isinya adalah bahwa kita tidak paham atau ada orang yang gagal paham akan obrolan yang telah terjadi. Jadi kalau saya itu menggunakan bahasa Jawa sekarang, ini beberapa umat yang hadir di sini dan beberapa umat yang mengikuti itu pasti akan bingung. Romo itu ngomong apa ya? Roaming pastor. Ya. Kemudian roaming juga terjadi ketika kita berbicara soal pelayanan, kemudian ada orang datang, ini makanan apa ya? Nah, itu tidak sambung ya, tidak sambung di dalam pembicaraan. Nah, roaming itu juga terjadi antara Yesus dengan murid-muridnya pada hari ini. Yesus berbicara soal bahaya laten, mentalitas Farisi dan mentalitas Herodes. Mentalitas Farisi itu adalah orang yang hidup dalam hidup keagamaan yang legalistik. Mentalitas Herodes itu adalah yang namanya power abuse ya. Bahaya supaya kita tidak praktek seperti itu. Tetapi murid-murid itu hidup dalam dunia sendiri. Yang dipikirkan bukan soal pengajaran, yang dipikirkan rotinya tinggal 1. Maka kemudian murid-murid mengatakan, wah itu dikatakan karena kita tidak mempunyai roti. Ini terjadi roaming. Roaming ini dijembatani oleh Tuhan Yesus dengan menjelaskan dan berkomunikasi lebih lanjut kepada mereka. Nah, di dalam kehidupan kita ada roaming, tetapi yang lebih penting itu adalah di dalam hidup beriman. Di dalam hidup beriman kita juga kadang-kadang, dan mungkin sering ya, mengalami yang namanya roaming. Ketika Allah itu memberikan rahmat kesembuhan kepada kita itu senang sekali. Wah, Tuhan terima kasih, Engkau memberikan rahmat kesembuhan kepada saya. Tetapi bukan itu yang Tuhan maksudkan. Misalnya adalah supaya kita itu bertobat, ya. Tetapi kita bahagia. Sehingga kalau orang roaming setelah disembuhkan, pola hidupnya ya tetap sama. Itu roaming ya. Di dalam roaming juga ketika kita berbicara tentang kehendak Tuhan, kita tidak paham Tuhan itu berkehendak apa, pokoknya jalan saja. Ya. Itu yang namanya roaming di dalam imannya.
Nah, rombeng di dalam iman ini berbahaya, ya, berbahaya karena apa? Kita itu gagal paham dan tidak sambung dengan kehendak Tuhan. Ini berbahaya, ya. Ini berbahaya karena bisa-bisa kita itu membaptis apa yang kita terima itu sebagai ini adalah kehendak Tuhan, padahal bukan. Ada seorang yang ingin menjual tanahnya, kemudian orang ini memohon di dalam setiap intensi, Romo minta tolong didoakan 7 hari berturut-turut soal penjualan rumah. Ini ada. Ternyata apa? Yang bersangkutan itu adalah seorang broker. Ini broker jual beli rumah, broker, dan broker yang dikenal sebagai broker yang sangat makan uang. Nah, kemudian ini roaming, ya. Tuhan pasti tidak menghendaki seperti itu. Ada orang yang pengen didoakan, Romo, kami didoakan ya 3 hari berturut-turut. Doanya apa? Supaya bisnis kami dapat berhasil. Pada waktu saya doakan 3 hari berturut-turut, kemudian saya ditanya, Romo tahu enggak yang didoakan tadi itu siapa? Oh, tidak tahu. Ya, yang didoakan itu adalah orang yang jualan lotre. Nah, ini terjadi roaming, ya. Kita perlu lebih memperhatikan dan mendengarkan Tuhan di dalam hidup kita, lebih dari sekedar kita mendengarkan apa yang kita inginkan atau kita kehendaki. Maka di dalam doa Bapa kami, bagian pertama blok Bapa kami itu lebih berbicara mengenai apa kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, dan bagian kedua itu adalah bagaimana saya dapat melaksanakan kehendak Tuhan dan apa yang saya perlukan. Jadi itu mau menunjukkan pada kita bahwa hal pertama yang ada di dalam setiap doa kita dan keinginan kita adalah apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan setelah itu kita mohon sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki supaya kita mampu melaksanakan. Kalau seperti ini kita tidak akan mengalami roaming. Dan semoga hidup kita semakin fokus pada Tuhan, fokus pada kehendaknya, paham akan kehendaknya, dan lebih menundukkan diri dan keinginan kita serta dunia kita sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan, kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Saudara-saudariku terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada datang untuk mengambil bagian di dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah berdoa. Allah Bapa segala bangsa, berkat roti yang satu dan roh yang sama, Engkau memperkenankan kami ikut menikmati dan mewarisi perjamuan abadi. Semoga berkat teladan Santo Cyrillus dan Methodius, kami bertekun dalam iman yang sama dan sehati sejiwa membangun kerajaan keadilan dan damai. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita, komunitas keluarga, hidup dan aktivitas kita pada hari ini mendapat limpahan berkat dan bimbingan dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.